Aku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sebelum Mr. K mulai untuk konten react kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Judul chapter 1131, Hukum Neraka. Ya, maksud hukum neraka di sini tuh merujuk ke tempat dari Loki berada saat ini. Yang mana ya bisa dikatakan mirip neraka lah, Karena bahkan para raksasa lainnya tuh nggak berani buat datang ke tempat ini. Buat yang penasaran kenapa sekelas raksasa aja bisa takut, tenang, nanti bakal Mr. jelasin lebih lengkap di bawah kok. Oke, bukan di bawah, di konten ini maksudnya. Di sisi lain, cover story masih memperlihatkan cerita perjalanan Yamato yang sudah memasuki volume 18. Kalau di volume sebelumnya pedang Yamato dicuri. Nah, di chapter kali ini Yamato bersama Speed dan Tama sedang mengejar pelakunya. Harusnya sih pelaku ini juga berhubungan dengan banyak sekali misteri yang terjadi di Wano belakangan ini. Kira-kira siapa pelaku di balik semua ini? Padahal Wano sendiri baru aja mencoba memulihkan diri malah ada hal kayak gini. Jadi kita nantikan aja siapa sebenarnya pelakunya. And now masuk ke menu utama, di mana Luffy yang sedang berada di dekat Loki menyampaikan betapa senangnya dia akhirnya bisa sampai ke negeri Elbaf. Karena kita sendiri tahu kan kalau Elbaf tuh udah jadi tujuan kru topi jerami sejak lama Secara pertemuan dengan para raksasa sudah dimulai bahkan sebelum time skip. Tapi lucunya di sini Orbaka Senja tuh malah seakan mengacukan Loki yang berada di hadapannya dan gak menanggapi apapun yang diomongin sama Loki. Ya namanya Orbaka Senja, mana ada dia mau ngedengerin orang. Padahal Loki sendiri tuh kenalin diri sebagai Sun God Nika. Gak tahu aja dia yang berada di hadapannya tuh Nika yang ori. Yang menariknya dari pengenalan resmi Loki tuh, ternyata dia punya nilai bounty yang nilainya juga gak kira-kira dan edan lah ya, 2,6 miliar berry. Udah setingkat Yonko ya. Padahal Elbaf tuh kan bisa dibilang negeri tertutup juga. Udah lama juga gak ada yang berlayar sebagai bajak laut. Kok bisa nama Loki tiba-tiba saja terdengar dan memiliki nilai buruan yang sangat besar? Apakah ayahnya Loki terhubung dengan pemerintahan dunia? Atau ya namanya orang kuat, nama dia bakal harum terdengar oleh siapapun? Gak ada yang tahu kan hal ini dan kita tunggu aja nanti, oke? Obrolan Loki dan Luffy pun sedikit dimulai dengan Loki menjelaskan kondisinya. Mulai dari dia yang udah 6 tahun tertangkap di sono, lalu dia diikat di pohon yang sekaligus jadi jantung dari kerajaan Warland. Belum lagi dia diikat menggunakan batu laut yang jelas memperlemah kekuatan Loki. Di momen itu Loki sebenarnya bimbang, entah apa yang dia bilang itu benar atau salah, tapi mungkin terkurung lama di sini jelas Loki pun meminta tolong. Kalau aja Luffy bisa membantu mencarikan kunci yang dia percaya ya, ada salah satu raksasa yang memegangnya. Oh iya, buat yang tadi bingung kenapa tempat Loki berada sekarang disebut neraka, soalnya para pendosa atau orang yang berbuat salah di Elbaf ya dihukumnya di tempat ini. Teman-teman dari Loki juga beberapa ternyata di sini bersama dengan binatang-binatang buas yang mirip sama tempat Luffy dulu berlatih sama Roylik saat mengasah hakinya. Konsep dunia, bumi dan matahari yang dihubungkan dengan mitologi yang mereka percaya juga dijelasin oleh Loki di sini. Biar gak pusing nanti Mr. bakal bikin kontennya terpisah sendiri karena menarik juga dan bikin absen tambahan sih. Oke, pertama ya mereka sampai merasa kalau tempat pertama atau dunia pertama tuh ya Elbaf. Apakah ini nanti ada kaitannya dengan bumi dan tata letak di One Piece atau gimana? Nah kalian tunggu aja kontennya. Balik lagi ke binatang buas yang awalnya dibangga-banggain sama Loki, sampai bilang kalau salju-salju di sini digali kalian bakal nemuin tulang belulang. Pada kenyataannya binatang-binatang itu malah langsung tunduk di tangan Luffy. Gak tahu aja ya, Loki kalau Gear Fort Luffy itu terinspirasi dari gaya binatang buas semua. Terus entah kenapa nama Shanks malah menjadi pembicaraan di sini. Luffy tentu saja excited kalau udah ngebahas orang yang dia kagumi ini. Tapi si Loki malah mancing-mancing dan bilang kalau Shanks itu bajak laut yang pengecut. Yang gak tahu aja ya, dia kalau ngejelek-jelekin Shanks udah sama dengan cari ribut sama Luffy Makanya di momen selanjutnya tanpa banyak babibu, Luffy langsung berubah ke wujud Gear Force-nya dan langsung mengincar muka Loki untuk disikat. Nah, yang menarik di sini adalah jelas bukan Luffy yang marah gara-gara Shanks dijelek-jelekin, melainkan Loki yang bisa ngindarin serangan Gear Force-nya Luffy Padahal kondisinya dia diikat, mata ditutup, dan tangan diborgol Kairoseki. Gokil sih. Kalau kita cocok logi ya sama tadi kedatangan binatang buas yang ngingetin kita ke momen Luffy berlatih sama Rayleigh. Kita tahu kan kalau Rayleigh dulu sempat juga ngomong tentang beberapa orang yang punya kemampuan untuk bisa melihat ke masa depan. Nah, apakah Loki itu salah satunya? Karena gila bisa ngedot serangan Luffy segampang itu tuh. Harusnya kita sendiri tahu kan kalau kekuatan dari Loki itu setidaknya jauh berada di atas Katakuri, yang bahkan bisa diimbangin pakai Gear Force doang. Walau pada akhirnya Luffy berhenti menyerang karena Loki bilang kalau dia cuma bercanda aja. Tapi Luffy masih menanyakan beberapa
beberapa informasi terkait Shanks yang pada akhirnya Loki hanya menjawab kalau dia gak bisa memberikan informasi itu begitu saja. Apakah pada akhirnya Luffy dan Loki akan bekerja sama, Rek? Karena kalau bekerja sama malah lebih bagus gitu loh. Agak menarik juga sih kalau kita ingat-ingat ya, Luffy itu biasanya gak akan deket sama orang jahat. Ini ngeliat Luffy bisa sampai tiduran dan bersantai bersama Loki, bukankah ini sebuah tanda dari Odachi? Mungkinkah sebenarnya yang jahat itu bukan Loki, melainkan raja dari Elbaf sebelumnya? Makin kompleks saja nih teka-teki di Wano Kuni. Sementara itu, kucing-kucingan antara rombongan Zoro dan kawan-kawan Samurai dari bajak laut Hazirudin masih terus berlanjut. Dan momen yang membuat menarik ya, jembatan dan pelangi yang kalau kita lihat ya, yang muncul di gambar ini ya, entah gimana ngingetin kita ke mitologi Nordik lagi tentang adanya seorang penjaga. Ya, kalau kalian ingat ya, dalam mitologi Nordik ada sosok bernama Heimdall yang juga seorang dewa, putra dari Odin dan 9 ibu. Heimdall menjaga dari serangan dan mengawasi datangnya Ragnarok dari tempat tinggalnya, Himmingsborg, di mana jembatan pelangi yang menyala yang disebut Bifrost bertemu dengan langit. Dah, Bifrost juga ada di Elbaf dan menghubungkan jembatan ke ibu kota para raksasa. Makanya ngeliat beberapa kru topi jerami berlari langsung ke atas. Maka, mungkinkah pertarungan pertama bagi kelompok Zoro adalah melawan sang penjaga? Interesting tuh waitingnya. Next momen memperlihatkan Hazirudin yang juga ternyata ada di neraka bawah Elbaf, tapi kayaknya agak jauh sama keberadaan Loki dan Luffy. Tujuan Hazirudin di sini tuh berburu untuk menyambut keberadaan Luffy yang akan datang, Rek. Ya, Hazirudin di sini bersama Stanson yang masih merupakan krunya dari bajak laut New Giant. Gak sabar sih, mereka bakal nostalgia kembali bertemu. And last chapter 1131 ditutup dengan momen yang nostalgia, Rek, dengan kehadiran kembali Robin dengan rambut yang mirip sama sebelum time skip. Bayangin aja ya, model Robin Oni-chan yang sekarang tapi pakai rambut yang dulu. Makin gak tuh ya? Kayaknya sih alasan dibalik Robin yang potong rambut adalah demi Saul menyadari gaya rambutnya dulu, sambil menceritakan betapa hidupnya berubah. Dan apa yang Saul percayakan ke dia ternyata sekarang bisa Robin benar-benar temukan, Re. Sayangnya di akhir panel malah kita dikasih lihat kalau Saul ternyata bergerak ke suatu tempat dan ditemukan pingsan oleh seorang. Apalagi nih niat Odachi? Apakah nostalgia yang dibangun tidak berakhir bahagia? Bakalan seperti apa nasib dari Robin jika Saul malah diketahui terjadi sesuatu padanya? Well, makin gak sabar kan? Sama apa yang akan kembali terungkap di chapter baru nantinya? Apakah setelah mendaratnya Robin bersama Dory dan Brogy mereka akan langsung bertemu Saul? Atau malah mereka dikejutkan terlebih dahulu dengan kekacauan yang udah dibuat sama kru topi jerami yang datang lebih dulu? Oh ya, jangan lupa ya, bakal kayak gimana nasib dari Rod kalau dia ketahuan berniat buruk ke Luffy? Padahal kita tahu kan kalau Luffy itu udah dianggap sebagai penyelamatnya Hazirudin yang hitungannya kapten. Dan bahkan Luffy aja kenal dekat sama Dory dan Brogy. Jadi, apakah Rod akan dihukum atas apa yang dia lakuin? Atau malah cukup dengan permintaan maaf dan langsung diangkat menjadi duta kayak di Konoha? So, sekian terkait ke versi react kali ini. Nantikan katakanlah pembahasan lebih detailnya nanti di konten 3N ya. Ngalor ngidul ngawur, oke? So, see you next time. Adi Sekari Melau, Station 1, salam Animedia.